Kemudian yang kedua, ada 264 pasang yang belum membereskan perkawinan mereka dengan berbagai macam alasan, sementara mereka sudah memiliki anak. Itu 200, hampir satu stasi. Hampir satu stasi itu belum menikah gereja. Sementara mereka sudah memiliki anak. Ada yang dua, ada yang... Faktor dominan di nomor satu itu adalah penyebabnya saya wawancara dengan semua pasangan yang belum membereskan perkawinan mereka, itu adalah persoalan adat belis yang belum beres. Itu di nomor satu. Kemudian di nomor dua, faktor ekonomi, karena mereka merasa bahwa belum siap secara finansial untuk menikah secara gereja, dan itu juga masih terkait dengan faktor nomor satu. Dan ini dua data yang saya jumpai yang memang kemudian di pundak saya terasa berat ya. 31 pasang itu sama dengan 1 KBG, Pater. Ukurannya sama dengan 1 KBG yang sudah menikah gereja dan bercerai. Kemudian sementara 1 stasi yang belum menikah gereja. Lalu kemudian ada lagi 602 jiwa itu merantau menjadi migran. Jadi ada 3 faktor yang kemudian bagi saya memang dalam pendataan umat ini yang kemudian menjadi bahan refleksi yang cukup dalam nanti. Begitu, Pater. Saya belum mendalami alasannya, tetapi dari 31 ada 27 pasang itu bercerai karena berkaitan dengan migrasi. Perceraian itu salah satu penyebabnya dari 31 dari 27 dari 31 pasang itu karena faktor migrasi salah satu pihak. Merantau cari kerja di Kalimantan, di Morowali, di Sulawesi. Itu yang saya lihat. Belum saya masih mendata dan belum sampai ke wawancara mendalam untuk 31 pasang ini, Pater. Begitu. Ya, saya salut dengan Romo yang menerima tugas, dan saya posting dua rekam video klip kecil di saya punya, nanti lihat di saya punya profil itu. Ya, kita harus akui bahwa tingkat, kalau berdasarkan data Pater tadi sudah singgung, bahkan Rocky Gerung untuk hal-hal lain mungkin saya tidak sepaham, tetapi untuk hal yang berkaitan dengan perkawinan, fenomena perkawinan, saya sempat terperangah ketika suatu ketika dia diwawancara, kenapa dia tidak menikah. Lalu dia memang jawabnya agak klise gitu, dia mengatakan, saya tidak mau menambah angka perceraian di Indonesia karena data mengatakan bahwa jumlah yang menikah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang bercerai di Indonesia. Dan itu ada di podcast, ada salah satu podcast saya pernah mendengar, dan ini Pater saya juga kemudian kaitkan dengan salah satu polling yang pernah dilakukan oleh seorang selebgram di Instagram. Waktu itu dia membuat polling dengan pernyataan seperti ini: jika ini hari terakhir dalam hidupmu, apa keputusan yang paling kamu sesali? Yang menarik adalah saya tidak melihat isi pertanyaan pollingnya, tapi saya melihat scroll lihat jawabannya. Ribuan yang menjawab, Pater, bahwa menikah. Jadi seolah-olah keputusan untuk menikah adalah keputusan yang paling disesali ketika ini adalah akhir dari perjalanan hidupmu. Ini sesuatu yang mengerikan, Pater. Polling itu beberapa bulan yang lalu oleh seorang selebgram di Instagram, dan saya kebetulan dia lewat di feed saya scroll jawabannya, dan itu bagi saya itu mengejutkan. Dan ini juga kemudian juga mungkin berkelanjutan dengan sebuah penelitian bahwa
tingkat perkawinan untuk anak-anak generasi Z di Indonesia makin menurun, Pater. Tingkat perkawinan, jadi arti menikah secara resmi dalam sebuah institusi gereja. Saya takutnya kemudian akhirnya lari ke model kohabitasi. Dalam sosiologi itu yang kohabitasi, atau dalam bahasa populer kita di Indonesia itu TTM, teman tapi mesra, atau dalam studi sosiologi di wilayah Eropa itu kohabitasi, bahwa orang memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan, tanpa status perkawinan secara lembaga, apapun agamanya. Oleh karena melihat ada pengalaman traumatis dengan perkawinan orang tuanya, ada pengalaman traumatis dengan lembaga perkawinan yang dalam tanda kutip untuk pandangan saat ini sangat tradisional. Dan ini salah satu fenomena juga, bahwa apa yang menjadi arus dari sekularisasi itu masuk pelan-pelan ke wilayah Asia dan kemudian juga ke wilayah Indonesia, begitu, Pater. Itu tambahan saja dari saya sebagai penutup. Makasih Romo, luar biasa saya catat ini. Itu akan menjadi tanda yang sangat bagus untuk menyelamatkan ribuan. Kita lihat semacam ada kolam besar yang tenang. Masalah itu seperti sudah diterima umum. Tapi kalau ada seorang mengambil satu batu dan dilemparkan ke tengah kolam itu, gelombang dari batu di tengah kolam akan pelan-pelan sampai ke pinggir. Kalau ada satu dua keluarga yang rela mempertahankan kesucian keluarga, keteguhan mereka untuk menikah seumur hidup, itu akan seperti terjun dalam kolam masalah besar ini, gaungnya akan lama-lama bisa membawa perubahan. Memang saya cemas, Romo, tambah lagi dengan pernikahan sejenis, selain same level atau ya sama hidup, cohabitation, civil union. Nah, ini mempersulit kelanjutan kehidupan lembaga perkawinan Kristiani. Jadi kita berdoa Romo bersama agar keluarga-keluarga kita yang masih di lingkungan Katolik Flores Timur yang hampir 90% Kristiani, kalau kita tidak bertahan kesatuan keluarga, negara kita menuju ke kehancuran. Unit yang paling kecil yang harus kuat di masyarakat adalah keluarga. Kalau unit kecil ini mengalami goncangan, bubar, maka negara kita pasti juga akan goncang. Jadi terima kasih Romo untuk sharing ini.